Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya adalah anak-anakku kelas 9, yaitu dari 9A, B, dan C yang berbahagia. Untuk pelajaran Al-Quran di kelas 9 semester 1, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang menjadi materi utama adalah tentang hukum bacaan mat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum pelajaran Al-Quran hadis ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu Pak Taat ingatkan pada kalian semuanya. Yang pertama, mari kita tetap senantiasa menjaga kesehatan dengan ikhtiar menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M plus 1D. Yang kedua, ayo kita bareng-bareng senantiasa menjaga sholat 5 waktu yang merupakan tiang agama. Ini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi ini sebagai kebutuhan kita, sebagai wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tetap untuk semangat belajar dan belajar seperti membaca Al-Quran, belajar mengaji, membaca buku lewat media yang ada, sehingga kita akan senantiasa tambah ilmu pengetahuannya, sehingga walaupun di masa pandemi kita tetap cerdas dan ceria. Untuk selanjutnya, Pak Taat pesan, ayo kita bantu orang tua kita dan kita doakan kedua orang tua kita. Beliau adalah seorang pejuang yang sangat mulia, yang telah berjasa kepada kita semuanya sejak kita lahir sampai kita besar saat ini karena perjuangan beliau berdua. Oleh karena itu, mari kita doakan kedua orang tua kita, semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa tetap istiqomah. Mari kita doakan bersama. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Semoga doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur dan terima kasih kita terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang hukum bacaan mat. Di kelas 2 kita sudah mempelajari tentang mat. Huruf mat secara garis besarnya ini terbagi menjadi 2. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama, mat tabi'i atau mat asli, yaitu huruf yang belum mengalami perubahan sedikitpun. Yaitu huruf apa? Huruf alif, huruf ya, dan huruf wawu. Huruf alif
jatuh setelah harokat fathah, kemudian huruf ya jatuh setelah harokat kasroh, dan wawu jatuh setelah harokat dhammah. Jadi ketika kita menemukan huruf 3 tersebut, maka cara membacanya adalah 1 alif atau 2 harokat. Kemudian secara garis besarnya mat ini terbagi menjadi 2, yaitu mat tobi'i dan mat far'i. Mat far'i ini terbagi menjadi 14. Silahkan kalian cari bacaan apa saja yang terdapat di dalam pembagian mat far'i tersebut. Akan tetapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang hukum bacaan mat. Ada beberapa hal yang harus menjadi catatan kalian semuanya untuk melanjutkan pelajaran Al-Quran pada hari ini. Standar kompetensi, standar kompetensi yang harus kalian kuasai minimal 1, mampu menjelaskan hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi dan mat lazim mutsaqal kilmi. Yang kedua adalah mengidentifikasi hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi dan mat lazim mutsaqal kilmi dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalian harus mampu mempraktikkan hukum bacaan mat lazim mukhaffaf kilmi dan mat lazim mutsaqal kilmi di dalam Al-Quran. Setelah itu kalian harus mampu menjelaskan hukum bacaan mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim mutsaqal harfi di dalam Al-Quran. Kemudian tidak lupa pula harus mampu mengidentifikasi hukum bacaan mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim mutsaqal harfi dalam Al-Quran. Yang menjadi titik pokoknya adalah setelah kalian mempelajari tentang mat ini, kalian mampu untuk mempraktikkan cara membaca hukum bacaan mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim mutsaqal harfi di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayo kita lanjutkan kembali. Kita akan memasuki pada bagian yang pertama, yaitu mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat dari sisi bahasa artinya panjang, lazim artinya wajib, mukhaffaf artinya ringan, kilmi artinya kalimat. Jadi di situ terdiri dari 4 kata, yaitu mat yang artinya panjang, lazim yang artinya pasti atau harus dibaca panjang, mukhaffaf artinya diringankan, dan kilmi artinya kalimat. Itu adalah pengertian secara bahasa. Jadi kalau kita jelaskan secara istilah, berarti mat lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila ada mat tobi'i. Coba pahami mat tobi'i, yaitu huruf alif, huruf ya, dan huruf wawu bertemu dengan huruf yang disukun.
yaitu huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun, yang biasanya tidak di akhir kata. Jadi lafal itu tidak berada di akhir kata. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Maka panjang dari bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah 3 alif atau 6 harokat. Berapa? 3 alif atau 6 harokat. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, ada beberapa contoh yang termasuk bacaan yang mengandung bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, coba silakan kalian bisa buka di dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat ke-91. Kita akan menemukan satu lafal yang mengandung bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Contohnya di sini. Kita baca al-ana. Ya. Kita baca al-ana. Jadi tidak ada harokat tasdid, akan tetapi kita temukan yaitu adanya huruf alif. Nah, sebelum huruf alif ini terdapat harokat sukun. Nah, jadi apabila ada mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang berharokat sukun atau berharokat tasdid, maka bacaan tersebut harus kita kenali sebagai tanda bacaan mad far'i. Ya, cirinya mad far'i itu ada huruf yang berharokat sukun, yaitu pada lafal al. Nah, ini ada harokat sukun. Kemudian sebagai ciri-ciri bacaan mad ada huruf alif. Ya, huruf alif ini berharokat fathah. Maka ini di sini ada contoh al-ana. Ya, al-ana. Ya, ini dibaca 3 alif atau 6 harokat. Anak-anakku sekalian, itu contoh bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu mad lazim mutsaqal kilmi. Kalau tadi mad lazim mukhaffaf, kita lanjut sekarang adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Mukhaffaf artinya ringan atau diringankan, sedangkan mutsaqal artinya diberatkan. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak berikut ini. Mad dari segi bahasa, jadi dari segi bahasa, pengertian dari mad lazim mutsaqal kilmi ini terdiri dari 4 kata. Ya, seperti tadi, ya, yaitu mad yang artinya panjang, lazim artinya pasti atau harus dibaca panjang, sedangkan mutsaqal artinya diberatkan, dan kilmi artinya kalimat. Jadi kalau kita terjemahkan menurut istilahnya bahwa mad lazim mutsaqal kilmi yaitu apabila, ya, coba cermati,
apabila ada mat tabi'i, yaitu huruf alif, huruf ya dan huruf wawu bertemu dengan huruf yang bertasdid. Jadinya apa? Terdapat huruf yang bertasdid. Kalau tadi mat lazim mukhafaf itu berharokat sukun, tetapi kalau untuk mat lazim mutsaqal kilmi adalah berharokat tasdid yang terdapat dalam satu kata dan cara membacanya adalah diberatkan. Panjangnya sama dengan mat lazim mukhafaf kilmi, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Coba kita cermati berikut ini. Ya. Contoh bacaan mat lazim mutsaqal kilmi. Ini pasti di sini terdapat huruf yang berharokat, ya, huruf yang berharokat tasdid. Ya. Contoh ini dalam surat Abasa ayat yang ke-33. Fa idza ja'atis sukhoh. Ya. Di sini sukhoh. Ya. Di sini ada huruf alif sebagai tanda mat, dan yang kedua terdapat huruf yang berharokat tasdid, yaitu ada huruf alif dan ada huruf yang berharokat tasdid. Kita ulangi. Fa idza ja'atis sukhoh. Ya, itu. Kemudian pada contoh berikutnya, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nazi'at, yaitu ayat yang ke-34. Di situ kita temukan yaitu huruf mat, yaitu huruf alif yang terdapat huruf yang berharokat tasdid. Coba kita cermati. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Di sini ada huruf alif dan sebelumnya terdapat harokat tasdid. Maka cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Terus kita jumpai pula dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Di situ kita temukan satu contoh bacaan mat lazim mutsaqal kilmi. Cirinya adalah terdapat huruf alif, kemudian terdapat huruf yang berharokat tasdid. Coba kita cermati contoh berikut. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Udkhulu fi, ya. Ini di sini ada udkhulu. Ini juga ada mat, tapi mat tabi'i. Fis-silmi, ya. Ini adalah ada mat. Ya. Tapi ini sering disebut dengan idgham samsi, ya. Idgham samsi artinya dilebur, tidak dibaca fil silmi, ya, tapi yaknya menjadi hilang, jadi fis, ya, karena ada harokat tasdid, maka kita baca udkhulu fis silmi kaffah, ya, alifnya dibaca panjang karena setelah itu terdapat
huruf yang berharokat tasdid. Nah, itu anak-anakku sekalian, kita membedakan antara mad lazim mukhaffaf kilmi dengan mad lazim musaqal kilmi. Kalau mukhaffaf itu terdapat huruf alif yang berharokat sukun. Cara membacanya sama, yaitu 3 alif sama dengan 6 harokat. Sedangkan mad lazim musaqal kilmi ini sama, yaitu terdapat huruf alif, tetapi setelahnya terdapat huruf yang berharokat tasdid. Panjangnya sama, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, mad lazim mukhaffaf harfi. Kita bisa ambil pengertian. Mad artinya apa? Panjang. Lazim artinya wajib atau harus. Ya. Mukhaffaf artinya diringankan. Ya. Kemudian harfi artinya huruf. Jadi cara membacanya adalah dengan diringankan, karena terdapat huruf-huruf yang kita kenal dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar artinya ayat-ayat pembuka. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang dibuka. Nah, ayat pembukaan ini sering dikenal dengan fawatihus suwar. Nah, huruf apa saja yang termasuk kumpulan dari huruf yang kita kenal dengan fawatihus suwar, yaitu kalau kita kumpulkan dengan kata hayyun tohurun. Ya, hayyun hayyun tohurun. Itu kalau kita pisahkan, itu ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf to, ada huruf ha, dan ada huruf ro. Ya, kita lebih familiar dengan kata hayyun tohurun, yaitu huruf ha, huruf ya, huruf to, huruf ha, dan huruf ro. Bagaimana cara kita membaca ketika kita menemukan contoh bacaan tersebut? Nah, maka cara membacanya adalah 1 alif atau 2 harokat. Panjangnya berapa? 1 alif atau 2 harokat. Ya, coba kita lihat contoh berikut. Nah, ya. Sebelum kita lanjutkan ke mad lazim musaqal harfi, kita lihat contoh ya, contoh kita. Ha, ya, ini biasanya terdapat di awal surat. Contohnya ha mim, ya. Ha mim. Biasanya 1 alif, ya. Biasanya ada tanda harokat yang berdiri, ya, seperti ha mim, ha mim, terus ini ya, ya sin, ya. Kemudian to, to si mim. To-nya adalah dibaca 1 alif. Kemudian ada ha, ya, seperti kaf, ha, ya, pendek, ya. Kemudian ada ro. Nah, seperti alif, lam, ro, ya. Ini contoh-contoh, ya. Ini biasanya berada di awal surat, maka sering disebut dengan fawatihus suwar atau pembuka surat.
ya, seperti ha, ya, ha, mim, ya, sin, dan sebagainya. Silakan kalian bisa cari di dalam Al-Quran yang mengandung bacaan mad lazim mukhafaf harfi. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya, yaitu mad lazim mutsaqal harfi. Tadi sudah kita singgung, mad artinya apa? Panjang. Lazim artinya pasti atau harus. Mutsaqal artinya diberatkan. Jadi cara membacanya diberatkan. Ya, biasanya itu terdapat harokat yang bertasdid. Ya, harokat yang bertasdid. Ya. Jadi apabila kalian menemukan huruf yang berjumlah 8, ya, coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ketika kalian menemukan huruf yang jumlahnya 9 ini, yang biasanya terhimpun dalam satu lafal. Nah, ini na, ko, so, a, sa, lu, kum. Apa? Na, ko, so, a, sa, lu, kum. Nah, ini adalah kumpulan dari 8 huruf yang di atas. Nah, jika kalian menemukan contoh bacaan yang berada di awal surat yang terdiri dari salah satu huruf yang 8, maka kalian harus membaca bacaan tersebut dengan panjang 3 alif atau 6 harokat. Bacanya berapa? 3 alif atau 6 harokat. Nah, coba kita lihat contoh berikut. Nah, kita setelah melihat di atas, ya, ini kita lihat, ya, pengen kita lihat di depan. Ya, ini biasanya hurufnya 1, ya. Nah, seperti contoh nun, ya. Ini biasanya dibaca 3 alif atau 6 harokat, dan huruf ini biasanya berada di awal surat. Nah, ini surat nun, ya. Kita temukan seperti nun, ya. Kemudian ini qaf, ya. Kemudian ini shod, ya, sama. Yang ain, sin, qaf, ya. Kemudian sin, ini terdapat dalam surat Yasin. Yasin, ya. Kemudian lam, alif, lam, mim, alif, lam, mim, ro, ya. Terus huruf kaf, kaf, ha, ya, ain, shod, ya. Biasanya ada harokat melengkung di sini, ya. Kemudian mim, ya, alif, lam, mim, ro, ya. Ini semuanya ini berada di awal surat. Silakan kalian cari contoh-contoh bacaan tersebut, yaitu mad lazim mukhafaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Coba kita lihat sedikit perbedaan antara mad lazim mukhafaf
harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Mukhaffaf harfi ya, panjang bacaannya adalah 2 harokat ya, 2 harokat dengan suara ringan ya, seperti ya, sin ya, huruf ya-nya, ha mim ya. Ya, beda dengan mad lazim mutsaqal harfi ya, ini panjangnya adalah 6 harokat dan suaranya ini dengan cara diberatkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham, ulang dan ulang video ini sehingga nanti kalian berhasil. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.